Cek, cek. Ơi, Pak, dah. Dah lep dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikri. Fik. Fikri. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Malam hari ini Allah izinkan kita berkumpul di majelis ilmu, meski dalam suasana pandemi COVID-19. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari bahayanya. Mudah-mudahan perjuangan kita hadir di sini memudahkan langkah kita menuju surganya Allah. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Allah. Semoga selalu Allah limpah curahkan kepada seorang manusia mulia, insan pilihan, idola kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah berselawat kepadanya, mengamalkan sunnah-sunnahnya agar terpilih BKN Masjid An-Nur, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ayah bunda sekalian, Pak Cek dan Mak Cek, teman-teman seperjuangan dan adik-adik semuanya. Jadi secara profesi saya ini arsitek. Kalau teman-teman mau konsultasi bangun rumah, insya Allah siap saya bantu. Tapi ini kayaknya wajah-wajahnya banyak yang masih jomblo. Jangankan bangun rumah tangga aja belum kepikiran ya. Ya, persiapkan dulu ilmunya ya. Disegerakan tapi jangan tergesa-gesa. Karena segera itu dengan ilmu. Kalau terburu-buru itu karena nafsu. Oke, bukan itu bahasan kita. Jadi teman-teman semuanya yang sayang Allah, perlu saya garis bawahi. Hari ini Masya Allah, tabarakallah, saya merasa tersanjung kali, merasa sangat terhormat datang ke sini. Kayak yang datang ke sini Tuan Guru Ustaz Abdul Somad aja. Padahal saya secara keilmuan masih jauh lah dari tuan-tuan guru kita. Secara background pendidikan saya bukan lulusan Timur Tengah, gelar saya bukan LCMA. Mentok-mentoknya saya cuma bisa jadi da'i, orang yang berdakwah. Karena untuk berdakwah itu nggak harus jadi ustaz, apalagi ulama. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dakwah itu bisa dengan hikmah, dengan ilmu, dengan keteladanan, atau mau'izah hasanah, perkataan yang baik. Apapun yang kita miliki, kita punya skill apa nih? Semuanya bisa dipakai buat dakwah. Kalau zaman sekarang nih, zaman milenial atau generasi Z, karena kita banyak aktif di sosial media, ditambah lagi masa pandemi, maka skill fotografi, videografi, konten creator itu sangat dibutuhkan di dunia dakwah saat ini.
Makanya ini yang pegang kamera itu juga kerja dakwah, yang desain poster itu juga kerja dakwah, yang punya kemampuan literasi, bikin tulisan yang menggugah, yang menginspirasi, tulisan-tulisan dakwah itu juga kerja dakwah. Jadi dakwah itu bukan hanya ceramah teman-teman. Hari ini alhamdulillah saya berdakwah dengan suara. Meskipun secara prestasi saya bukan juara Kori internasional, biasa aja lah. Ngaji juga secara tartil, karena memang itu yang diperintahkan sama Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu secara tartil. Bang Zamil panggilnya Bang aja lah ya, nggak usah Ustaz, apalagi Tuan Guru, nggak usah. Bang aja, biar akrab kita. Ya saya orang Aceh, bukan orang Bandung. Kalau di Bandung saya dipanggil Kang, nggak apa-apa. Karena kita di Medan, di Aceh sama Medan sama aja lah ya. Ya panggil Bang aja. Jadi alhamdulillah dulu masa kecil saya belajar mujawad, ikut musabaqah juga. Waktu SD dari situ saya belajar irama. Ketika SMP saya tinggal di rumah tahfidz, masya Allah, tabarakallah, Kabupaten Batubara akan membuka lembaga tahfidz yang disupport penuh oleh pemerintah daerah. Mari kita dukung, mari kita support. Karena saya dulu juga tinggal di Madrasah Ulumul Quran yang disupport penuh oleh pemerintah daerah di Kabupaten PD Aceh sana. Dulu saya tinggal di rumah tahfidz, semuanya gratis, free. Makan sehari 3 kali, tempat tinggal, bahkan dikasih jajan lagi, pokoknya tugasnya ngafal Quran. Karena belum ada sekolah formal waktu itu, saya sekolahnya di luar, sekolah umum. Makanya secara jenjang pendidikan saya nerusinnya ke SMA boarding sampai ke ITB Bandung. Ternyata jalur yang saya pilih, takdir Allah, bukan di jalur untuk menjadi ulama. Apa boleh buat, waktu nggak bisa diulang. Tapi yang jelas menuntut ilmu itu wajib. Ilmu agama, ilmu Quran harusnya kita dahulukan dari yang lain. Saya sadarnya baru belakangan. Setelah mempelajari sejarah kebesaran Islam, bagaimana dulu Islam pernah berjaya 1300 tahun lamanya, itu menghasilkan orang-orang hebat. Bukan kayak zaman sekarang terpisah. Efek dari sekularisasi, orang yang ngerti agama nggak pinter umum, orang yang pinter umum nggak ngerti agama. Kalau zaman dulu, ulama-ulama itu ahli ilmu, bukan hanya ilmu agama, bukan hanya ilmu Quran, bukan hanya hafal Quran, ngerti tafsir, hafal hadis, ngerti syariat halal haram, bukan hanya itu. Tapi mereka ahli di matematika, ahli di fisika, ahli di kimia, biologi, astronomi, semuanya ahli, bahkan bisa berkumpul di satu orang dan semuanya profesional, semuanya expert, semuanya ahli. Kok bisa begitu? Itulah Al-Quran. Al-Quran itu mulia, semua yang bersanding dengan Quran mulia. Malam turunnya Lailatul Qadar mulia, bulan turunnya Ramadan mulia, malaikat yang menurunkannya malaikat Jibril mulia, tempatnya Makkah Madinah mulia, nabinya Nabi Muhammad SAW, bahkan manusia yang paling mulia, yang kata Allah dalam Quran surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh pada dirimu Muhammad ada akhlak yang agung. Jadi semua yang ada kaitan, yang ada hubungannya sama Quran, Allah muliakan, akan menjadi hebat. Kita lihat para sahabat Nabi itu hebat-hebat loh, usianya muda-muda loh. Salah satu yang paling saya kagumi itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang ketika Rasul wafat saja usianya baru 13 tahun. Coba di sini siapa yang 13 tahun? Ya nggak usah tunjuk tangan, banyak lah ya. Abdullah bin Abbas dengan usia semuda itu adalah orang yang paling mengerti tafsir Al-Quran. Semua makna Al-Quran pasti dipahami oleh Abdullah bin Abbas. Kalau kita hari ini baca ayat mutasyabihat, ini maksudnya apa ya? Kita harus ngecek dulu, bukan hanya terjemah, ngecek dulu footnote, ini asbabun nuzulnya apa, tafsirnya kayak gimana, baru tahu gitu. Abdullah bin Abbas tahu semuanya. Mana ayat-ayat yang turun pada malam hari, mana ayat-ayat yang turun pada siang hari, Abdullah bin Abbas tahu itu semua. Usia 13 tahun. Ketika usia 16 tahun, Abdullah bin Abbas
menjadi utusan khalifah untuk mendebat orang-orang Khawarij. Ini golongan yang sesat, pemahaman mereka, akidah mereka. Mereka ibadahnya luar biasa, bacaan Qurannya keren luar biasa. Tapi kata Nabi, ya kalau makanya mereka sesat, tempat mereka di neraka kalau nggak bertobat. Nah, Abdullah bin Abbas diutus untuk mendebat mereka. 6.000-an orang Khawarij didebat sama Abdullah bin Abbas. Setengahnya lurus lagi akidahnya. Karya anak muda. Kenapa bisa begitu? Al-Quran. Al-Quran bikin orang cerdas. Al-Quran bikin orang hebat. Itulah generasi sahabat, generasi terbaik. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Makanya kalau mau ngambil inspirasi, kalau mau ngambil teladan, udah aja dari generasi terbaik. Jangan teladani misalnya Rasulullah yang dhaif, yang fakir ilmu ini. Kok ketika saya datang kok kayak opa-opa keren yang datang gitu, hebohnya minta ampun. Biasa aja. Kalau mau ngambil keteladanan, paling nggak ambil sama orang yang sudah wafat, yang udah meninggal. Kenapa? Karena udah terbebas dari fitnah. Kalau orang masih hidup, belum aman. Saya hari ini terlihat baik, terlihat Masya Allah, da'i Al-Quran. Itu kan karena Allah tutupi aib-aib saya. Kalau dibuka gimana? Unfollow berjamaah nanti teman-teman ya. Jadi sewajarnya aja teman-teman. Apalagi ini lagi pandemi, sengaja saya nggak membuka masker untuk menjaga teman-teman. Saya sayang sama teman-teman sebenarnya. Kita harus mengikuti protokol. Apalagi saya dari Bandung, mungkin zonanya lebih merah daripada Sumatera Utara. Habis naik pesawat, habis dari mana-mana gitu. Saya khawatir gitu, karena nanti saya zalim. Kalau ternyata memang saya belum dites segala macam gitu secara detail, apakah positif negatif, alhamdulillah, mudah-mudahan jauh ya, mudah-mudahan nggak ada. Tapi kalau ternyata ada gimana? Saya akan dihisab nanti di akhirat, ditanyain sama Allah karena saya nggak menjaga gitu. Akhirnya menzalimi banyak orang, wah makin berat nih hisab saya. Jadi makanya jadi public figure itu berat teman-teman. Kalau ternyata hari ini kita belum dikenal orang, udah nggak usah dicari-cari sensasi, bikin prank nggak jelas, bikin apa lagi gitu. Supaya terkenal jangan, hisabnya berat nanti. Tapi kalau udah Allah takdirkan terkenal, maka manfaatkan popularitas itu untuk menolong agama Allah, untuk mensyiarkan Islam. Balik lagi bagaimana Quran itu memprogram kehidupan. Itu generasi sahabat. Kita maju, karena waktu kita singkat ya, kita maju lagi ke zaman di mana Islam ini mendominasi dunia, memimpin dunia. Daulah Islamiyah mulai dari Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Abbasiyah, kemudian Daulah Qurtubiyah ya, di Andalusia, Spanyol hari ini, Turki Utsmani yang terakhir. Bagaimana keadaan orang Islam di zaman itu? Peradabannya sangat maju, memimpin bumi ini. Kalau sekarang kan bumi ini siapa yang pimpin? Orang-orang Yahudi kan ya? Dengan Zionisnya, sadar nggak sadar nih kita. Sejak kapan? Semenjak Daulah Turki Utsmani runtuh, ditutup oleh seorang Yahudi yang bernama Mustafa Kamal. Pernah dengar ya sejarahnya ya? Jadi Mustafa Kamal itu dia waktu kekhilafan Turki Utsmani masih ada, dia pencitraan, dia dekat sama ulama, dekat sama masyayikh. Tapi begitu ada celah, dia tumbangkan Daulah Turki Utsmani, dia ubah Turki menjadi negara sekuler, sampai azan aja nggak boleh dalam bahasa Arab. Siapa yang ketahuan baca Quran di penjara, kan miris banget gitu. Dulu Islam berjaya di sana, tiba-tiba 180 derajat. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa runtuh? Begitu juga yang terjadi di Andalusia, Spanyol hari ini. Kota Granada adalah kerajaan Islam terakhir di Eropa. Kenapa bisa jatuh, bisa runtuh juga? Penyebabnya diantaranya adalah perpecahan ya, ribut, perbedaan mazhab, susah bersatu, itu sebab keruntuhan, sebab kejatuhan. Kemudian satu lagi wahan, penyakit cinta dunia dan takut mati. Ketika menukar akhirat dengan dunia, itu sebab kejatuhan. Makanya kita kalau hari ini pengen bangkit lagi, gimana caranya? Harus bersatu, harus hilangkan penyakit wahan, dan yang pastinya kita harus menjadi generasi yang dekat dengan Al-Quran. Karena tidaklah suatu peradaban dekat dengan Quran, melainkan akan Allah menangkan, Allah akan jayakan.
Konstantinopel dulu ketika dibebaskan oleh Muhammad Al-Fatih, gimana Muhammad Al-Fatih? Kata Nabi dalam perang Khandaq, sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik pasukan. Mustahil pemimpin terbaik kalau nggak ahlul Quran. Tahajudnya nggak pernah tinggal dari balik, nggak pernah tinggal sholat berjamaah. Di absen tuh pasukan yang bukan hanya fisiknya tapi ruhiyahnya, yang amal solehnya luar biasa. Kepada pasukan yang seperti itu, kepada generasi yang seperti itulah Allah berikan kemenangan. Inna fatahna laka fathan mubina. Kemenangan yang luar biasa. Kemudian kalau kita lihat tradisi keilmuannya, kita hidup di zaman yang katanya modern, betul nggak? Teknologi serba canggih. Kalau kata saya, nggak usah terlalu kagum, nggak usah terlalu silau dengan apa yang dicapai oleh peradaban hari ini. Nggak ada apa-apanya dibandingkan ketika dulu Islam yang memimpin bumi. Dulu di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz memimpin hanya dalam waktu 29 bulan. Dengan wilayah kekuasaan itu bukan hanya Jazirah Arab, tapi udah ke Afrika, benua Asia, udah luas banget, bahkan udah memasuki Eropa. Gubernur-gubernur khalifah ngadu ke khalifah karena nggak ada orang miskin yang menjadi mustahik zakat. Jadi Baitul Mal itu nggak tahu mau salurin harta kaum muslimin dari zakat kemana. Saking makmurnya negeri kaum muslimin di zaman itu. Itulah pemimpin yang ahlul Quran. Bahkan saking berkahnya negeri Islam waktu itu, dalam riwayat serigala nggak mau makan kambing atau domba yang masih hidup. Itulah generasi yang ahlul Quran melahirkan pemimpin yang ahlul Quran. Karena kalau bicara misalnya kita pengen mendambakan pemimpin yang ahlul Quran, yang takut kepada Allah, yang adil, yang menumpas kezaliman gitu, yang mesejahterakan rakyatnya dengan izin Allah, maka harus dimulai di masyarakat dulu. Karena kurikulum Al-Quran itu, kata Profesor Dr. Syekh Munir Ghadban, pakar Sirah Nabawiyah, Quran itu terbagi menjadi 3 tema besar. Sepertiga pertama adalah islah an-nas, memperbaiki diri sendiri. Sepertiga kedua adalah islah al-mujtama', memperbaiki masyarakat. Baru sepertiga yang ketiga adalah islah ad-daulah, memperbaiki negara. 38 surah, 38 surah, 38 surah. Bukan dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tapi sesuai dengan urutan turunnya. Al-Alaq, Al-Muddathir, Ad-Duha, sampai ke 38, masuk ke surah 39 yang Allah turunkan, temanya berubah. Makanya kalau memperbaiki peradaban, harus dari diri sendiri dulu, harus kembali kepada Quran. Kalau masyarakatnya udah Qurani, itu peradabannya akan Allah menangkan. Islam akan eksis di muka bumi, insya Allah. Allahu Akbar. Kita lihat perkembangan ilmu pengetahuan. Kita bandingkan dengan teknologi hari ini. Teknologi hari ini itu nggak ada kalau ilmuwan-ilmuwan Islam dulu nggak berkarya. Coba sebutin mana karya peradaban hari ini? HP, gadget, komputer, itu ya. Mau kita bahas? Kita bahas ya. Teknologi digital baru bisa bekerja dengan coding, kode algoritma. Paling sederhananya 101010 itu anak-anak informatika tahu tuh. Siapa penemu angka 0? Di Facebook. Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi, ilmuwan Islam. Dalam tradisi al-ilmiyah Islamiyah, mustahil ulama-ulama Islam dulu mempelajari, mengembangkan ilmu umum, ilmu sains kalau belum mempelajari Quran, kalau belum menguasai ilmu agama. Itu urutannya. Tauhid yang benar, iman yang kuat, Quran dihafal, dipahami, hadis dikuasai, syariah, fikih, muamalah, halal haram selesai, baru ilmu-ilmu umum. Dikembangkan ilmu matematika yang tujuannya adalah untuk memudahkan ibadah kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah adalah mereka yang berilmu. Harusnya kita makin belajar, makin takut sama Allah. Apapun ilmunya, kita sekolah nih harus makin takut sama Allah.
Kalau nggak bikin kita takut sama Allah, ada yang salah dengan ilmu yang kita pelajari, atau mungkin caranya, atau mungkin niat kita. Kita hari ini, peradaban hari ini belajar ngapain? Kita sekolah kenapa? Karena di sekolahin sama orang tua ya. Hah? Buat apa kita belajar? Biar bisa jam ujian, Ya, dapat nilai bagus. Biar lulus, dapat ijazah. Ijazah untuk lamar kerja. Kerja menghasilkan kita uang untuk mencukupi kehidupan. Sisanya untuk bersenang-senang. Jadi ilmu untuk bersenang-senang, makanya jauh dari keberkahan peradaban hari ini. Harusnya lillahi ta'ala, karena Allah ketika kita niatkan untuk kesejahteraan umat manusia, karena kata Nabi khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Orang nggak peduli seberapa sukses kita, seberapa kaya kita, seberapa terkenal kita, tapi yang orang pedulikan keberadaan kita ada manfaat nggak buat orang, kan gitu. Jadi niat dulu harus benar. Kita cari ilmu karena apa? Karena Allah atau bukan? Wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu tentang ilmu. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kata ilmu berulang sampai 3 kali. Dari ilmu ada 2 kata Iqra, 1 kata qalam, membaca dan menulis, 2:1. Harus banyak baca memang. Kalau kita mau bangkit, apa dulu yang dibaca? Al-Qur'an. Setelah itu baru ayat-ayat yang lain, ayat-ayat semesta, bacaan apapun, dan syaratnya bismi rabbik, dengan nama Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Belajar berikhlas. Jadi ahlul Quran harus ikhlas, menghafal Quran harus ikhlas. Kalaupun hari ini misalnya tren tahfidzul Quran, Masya Allah, syiar Al-Quran dengan musabaqah, dengan perlombaan, itu positif, itu bagus. Tapi jangan sampai kita belajar Quran untuk ikut MTQ. Harusnya ikut MTQ untuk mengasah ilmu Quran. Itu beda. Kalau belajar Quran, hafal Quran, melatih kemampuan bacaan Al-Quran, qiraat, khatil Quran, apapun cabangnya, hanya untuk ikut MTQ, selesai MTQ udah, itu nggak dikembangkan lagi ilmunya. Selesai, udah dapat piala, udah dapat hadiah, udah dapat umroh dari pemerintah, udah selesai dengan Qurannya. Itu kalau niatnya salah. Tapi jadikan Quran MTQ itu ajang untuk membuat kita makin dekat dengan Quran. Itu yang benar, insya Allah. Maka niat ini perlu kita luruskan. Termasuk hadir ke sini malam ini. Ngapain kita berkumpul malam ini? Oh, penasaran, pengen lihat Bang Muzammil. Selama ini cuma lihat di Instagram, cuma lihat di YouTube, cuma lihat di TV. Penasaran, pengen lihat aslinya, pengen dengerin suaranya. Udah lihat belum? Udah dengar? Oh, udah lah. Udah lihat ya? Udah dengerin suaranya ya? Udah boleh pulang, udah boleh pulang. Nah, itu udah lihat. Makanya niatnya diluruskan. Kesini mau dapat ilmu atau mau lihat saya doang gitu. Lillahi ta'ala atau lil Muzammil Hasbullah, naudzubillah gitu. Ya lurusin lah ya. Ya kalau lagi nggak demi bisa dibuka. Ini apalagi nih, Masya Allah nih, yang akhwat-akhwat, yang ladies, yang cewek-cewek ini terlalu dekat gitu ya. Masya Allah gitu. Saya perlu menjaga diri nih ya. Teman-teman pun harus menjaga hati untuk yang berhak nanti di masa depan, Masya Allah ya. Jaga hati buat si dia, dan saya pun yang harus saya jaga di rumah sana. Oke, lanjut lagi. Tadi ilmuwan Islam, ahli matematika ya, Al-Khwarizmi. Masih di teknologi hari ini, Masya Allah, acara kita didokumentasikan dengan kamera. Betul? Siapa ilmuwan yang meneliti tentang lensa, tentang optik, tentang pembiasan? Siapa ilmuwan pertama? Ada yang tahu? Namanya Ibnu Haytham. Lagi-lagi ilmuwan Islam. Bukan hanya ahli fisika, tapi juga ahli biologi, karena juga merupakan orang pertama yang membedah anatomi mata. Mana pupil, mana kornea, itu ilmuwan Islam karyanya. Di bidang kedokteran, Ibnu Sina, ada Ibnu Nafis. Di bidang astronomi, ada Al-Battani. Di bidang mesin otomotif, ada Al-Jazari, orang yang menemukan roda bergerigi.
mekanika benda putar, cikal bakal dibuat jam, sampai mesin otomotif hari ini itu karya ilmuwan Islam. Tapi kok kita tahunya asal penemu ini itu kok nama-nama orang Barat, nama-nama orang Eropa semua ya? Itulah sekarang hari ini kita ditutupi dari kebesaran agama kita. Makanya kalau mau bangkit, pelajari lagi sejarah. Sepertiga isi Quran itu sejarah, kisah. Kisah para nabi dan rasul kan banyak sekali dalam Quran. Kenapa Allah kisahkan? Karena sejarah itu bukan hanya sekedar nama tokoh, peristiwa, tahun kejadian, tempat kejadian. Bukan hanya itu. Lebih dari itu, sejarah selalu mengulangi dirinya. Ketika berita kematian Abu Jahal sampai kepada Nabi dalam perang Badar, apa kata Nabi? Abu Jahal hadza Fir'aun hadhil ummah. Abu Jahal itu Fir'aunnya umat ini. Fir'aun ada di zaman siapa? Nabi Musa alaihissalam. Itu contoh kecil sejarah berulang. Hari ini juga sama. Dulu Islam muncul di tengah-tengah gurun padang pasir. Ada dua imperium besar, Persia di timur, Romawi di barat. Islam muncul dari tengah, ternyata bisa mengalahkan kekuatan keduanya sampai menguasai dunia. Hari ini juga sama, Islam kan lagi lemah, belum memimpin dunia. Kekuatan besar hari ini ada dua, dari barat Amerika pewaris Romawi, dari timur ada Syiah Iran, juga komunis Chinese, itu pewaris Persia. Islam muncul ya di antara itu. Dari tengah ada kekuatan Turki Utsmani, dan ada Indonesia yang hari ini diperhitungkan oleh para ulama internasional, diharapkan menjadi tempat kebangkitan Islam akhir zaman. Allahu Akbar. Itulah yang disampaikan oleh masyayikh Palestina ketika berkunjung ke negeri kita, karena melihat gairah umat memakmurkan masjid, menghadirkan majelis ilmu. Masya Allah, tahfizul Quran di mana-mana, tren hijrah sedang bergema. Ini tanda-tanda kebangkitan. Tapi kita jangan berleha-leha, karena hijrah itu ditunggangi sama iblis. Bisa dibelokin niatnya atau digagalkan prosesnya. Soalnya dulu ketika Nabi Muhammad mau hijrah dari Mekah ke Madinah, itu iblis sampai turun tangan menyamar jadi kakek-kakek tua berwibawa untuk memberikan masukan ke musyawarahnya kafir Quraisy untuk menggagalkan dakwah hijrah Nabi. Usulan yang di ACC sama iblis apa? Nabi dibunuh, mengutus pemuda-pemuda dari setiap kabilah. Jadi keluarganya Muhammad tidak bisa menuntut balas. Iblis sampai turun tangan mengagalkan hijrah, jadi harus hati-hati kita hari ini. Baik teman-teman semuanya yang disayang Allah, begitulah Al-Quran. Ketika Al-Quran itu berada di suatu peradaban, masyarakatnya, keluarganya, pribadinya dekat dengan Quran, akan Allah berikan kemenangan dengan izin Allah, akan Allah berikan kejayaan, akan Allah angkat derajat, akan Allah muliakan. Itu fakta sejarah. Kita belajar dari sejarah agar kita bisa mengulanginya kembali. Hari ini mungkin Islam memang lagi redup cahayanya, tapi insya Allah pasti akan bangkit. Karena tenabbuk Rasulullah dalam hadis sahih, sebelum kiamat Islam akan kembali berjaya. Terbagi menjadi 5 fase, kita udah ada di fase keempat nih. Tinggal bangkitnya Islam sekali lagi yang belum. Makanya caranya gimana? Kembali kepada Quran. Cara mengalahkan umat Yahudi gampang, kita dekat aja sama Quran, dibimbing sama Allah lewat Quran, selesai itu umat Yahudi hari ini. Sekuat apapun mereka hari ini. Coba lihat perang Badar, nggak masuk akal kan ya, 300 lawan 1000, persenjataan kurang, tapi ketika Allah berkehendak semuanya mudah, kun fayakun. Kita juga hari ini umat yang bercerai-berai, nggak bersatu, nggak punya kekuatan, ilmu juga tertinggal. Tapi ketika kita kembali kepada Al-Quran, kita harus yakin, kita orang beriman, Allah akan kembalikan kejayaan itu kepada kita. Nah, nggak cukup hanya modal semangat, harus dengan ilmu. Makanya belajar, makanya semangat untuk membersamai Al-Quran. Baca Quran, bukan hanya dibaca Quran. Kalau dibaca-baca aja, kita cuma dapat pahala, itu baik. Satu huruf, satu kebaikan, Allah lipat gandakan 10 pahala. Itu kata Nabi. Alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Tapi yang Allah inginkan lebih dari itu. Kitabun
أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. Kitab Al-Quran kami turunkan bersama dengan keberkahan untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Apa itu tadabbur? Asal katanya dari dabara. Dabara itu kan artinya belakang. Kita pegang di belakangnya Quran, di kulit Al-Quran, kemanapun Quran itu pergi kita ikut. Itu tadabbur. Supaya bisa begitu harus ngapain? Harus kita pahami Quran. Bukan sekedar qiraah tapi tilawah. Apa bedanya? Kita sering mendengar musabaqah tilawatil Quran. Kita harus paham istilah. Qiraah itu kan asal katanya qara'a. Fi'il amarnya iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Jadi Nabi Muhammad dituntut untuk bisa membaca. Tapi ketika fase dakwah Nabi di Madinah, ketika Allah menurunkan wahai perintah membaca Quran, bukan lagi iqra, melainkan utlu. Ada di surah Al-Kahfi misalnya. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Utlu, apa arti utlu? Bacalah juga kalau diterjemah kita. Tapi tala berbeda dengan qiraah. Kalau tala baca doang, kalau tala baca paham supaya bisa diamalkan. Itulah tilawatil Quran, membaca Al-Quran sambil berusaha memahami maknanya agar bisa mengamalkannya dalam kehidupan. Itu tilawatil Quran. Kalau kita hari ini mungkin yang kita pahami di masyarakat, kamu ngaji apa? Saya ngaji tartil, murattal. Kamu ngaji apa? Ngaji tilawah. Gimana ngaji tilawah? Kayak mujawad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya disahut dengan Allah gitu ya. Itu ngaji tilawah yang sering kita sebut hari ini, betul ya? Itu ngaji tilawah, tilawah. Nah, secara istilah tilawah itu baca Quran, memahami maknanya agar bisa mengamalkan dalam kehidupan. Kalau kita membaca Al-Quran dengan indah, karena itu juga dianjurkan, Allahu asyaddu adzanan. Allah lebih mendengar kepada seorang hamba yang membaca Al-Quran dengan indah, dengan suara yang merdu. Tentu dengan bacaan yang benar, tajwid yang tepat, fasahah yang tidak keliru, makhrajul huruf yang sah, sifatul huruf yang benar. Kalau diindahkan, Allah lebih mendengar. Jadi bacaan Quran kita indahkan untuk Allah, lillahi ta'ala, bukan untuk makhluk Allah supaya orang mengagumi suara kita, bukan untuk itu, supaya makin terkenal, diundang kemana-mana. Nauzubillah min dzalik. Makanya harus hati-hati nih, orang-orang kayak saya nih, iblis lebih lihai dalam bekerja. Harus hati-hati terus dalam menjaga niat. Mohon doanya dari teman-teman semuanya. Jadi kita harus belajar mencintai Quran. Kalau kita ada di level, misalnya kita masih awam nih, kita senang Quran, kalau Quran itu dilantunkan dengan indah, nggak apa-apa, itu tahap awal. Kita senang Quran kalau dilantunin sama qori yang suaranya bagus, yang punya prestasi juara internasional, Masya Allah, itu baik untuk syiar. Tapi kalau bisa, kita cinta kepada Al-Quran, apapun iramanya, siapapun yang melantunkannya, karena memang kita cinta sama Quran. Bukan senang Quran gara-gara dibacain sama qori fulan. Bukan senang Quran karena dibacakan dengan irama kurdi. Saya senang banget nih ngaji, karena pakai irama kurdi, karena pakai irama nahawan, karena pakai irama jiharkam aja. Jadi yang kita senang sebenarnya iramanya gitu, bukan Qurannya. Harusnya saya senang irama kurdi. Kenapa? Karena yang dibacakan adalah Quran. Jadi Quran yang menjadi sebab, Quran yang menjadi alasan, itu baru benar-benar kita cinta sama Quran. Makanya butuh ilmu. Butuh ilmu di level kita tilawah, kita memahami Quran. Makanya kita belajar bahasa Arab, belajar ilmu balaghah, supaya kita bisa merasakan keindahan Al-Quran dari segi lafaznya, dari segi maknanya. Al-Quran yang membuat bergetar hati Umar ibn Khattab yang sebelumnya keras, sebelum masuk Islam, sampai menampar adiknya sendiri. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Gak ada irama tuh. Taha, misterius, ini maknanya apa? Quran, kami menurunkan Al-Quran bukan untuk menyusahkanmu. Itu keindahan bahasa Al-Quran. Dalam bahasa Arab tentu kalau diterjemahkan udah beda rasanya, tapi dalam bahasa Arab itu bisa melunakkan hati Umar. Kenapa?
Itulah Al-Quran, keindahannya, keagungan bahasanya, nggak bisa dikalahkan oleh penyair paling hebat di zaman Arab. Bahkan Walid bin Mughirah, orang yang paling ahli syair, mengakui bahwa Al-Quran itu halawah, manis, indah. Musuh pun mengakui bahwa Al-Quran itu indah. Cuma karena kesombongan, karena fanatisme, nggak mau beriman sama Nabi Muhammad SAW. Makanya kita nggak boleh sombong, nggak boleh takabur. Takabur itu kan merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Kalau udah gitu susah dapat hidayah. Coba kita tadabbur misalnya surah Ad-Duha, surah yang Allah turunkan untuk menghibur Nabi ketika Nabi diejek oleh orang-orang kafir. Muhammad, Tuhan kamu udah ninggalin kamu, udah benci sama kamu. Buktinya nggak ada tuh wahyu yang turun, nggak ada Quran, udah ditinggalin kamu sama Tuhan kamu. Nabi sedih. Nabi sedih ketika muncul kata-kata seperti itu dari musuh, dari kafir Quraisy. Yang bikin Nabi sedih apa? Pertama, iya ucapan itu, kalau benar gimana? Tapi yang membuat Nabi sedih, ucapan itu didengar juga sama sahabat Nabi yang baru masuk Islam, imannya masih lemah. Gimana kalau balik lagi murtad? Itu kesedihan Nabi. Dan Nabi itu benar-benar sedih kalau ternyata Allah benar-benar marah sama Nabi. Sehingga turun surah Ad-Duha, Allah hibur Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha, demi waktu duha. Sesuatu yang Allah pergunakan sebagai sumpah, kita harus memperhatikannya. Hanya Allah yang boleh bersumpah dengan makhluknya. Wad-duha, asalnya kan wad-duhai wal fajri. Jadi ketika harokatnya kasroh di ujung itu, waw itu berarti demi, berarti sumpah, bukan dan. Wad-duha. Makanya ada qiraat lain, qiraat Warsh yang membaca wad-duha, karena asalnya wad-duhai. Wad-duha. Kalau kita bacanya qiraat Asim, riwayat Hafs, wad-duha. Apa artinya? Demi waktu duha. Wal-laili idza saja, demi waktu malam apabila gelap gulita. Kenapa dari waktu duha yang terang, optimisme, semangat, waktu untuk produktif, tiba-tiba Allah sebutkan malam? Apa maknanya? Muhammad, dirimu itu terang seperti waktu duha. Yang gelap adalah ucapan-ucapan mereka yang kafir itu. Itu di antara hikmahnya. Malam semakin gelap, berarti semakin dekat dengan fajar yang nanti berujung kepada duha. Jadi semakin sulit hidup itu, lama-lama akan indah, akan mudah. Itu tafsirnya panjang, ini saya nyampaikan tadabburnya singkat aja, mengutip dari penjelasan ulama. Sebenarnya Allah ingin menegaskan di ayat ketiga, cuma karena keindahan bahasa Arab, jadi ada intro dulu. Karena keindahan bahasa Al-Quran, jadi ada permulaan dulu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu Muhammad tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Ini hiburan buat Nabi. Allah tidak ninggalin kamu Muhammad dan tidak pula membencimu. Seharusnya secara kaidah bahasa Arab, ayat itu mestinya berbunyi ma wadda'aka rabbuka wa ma qalaka. Harusnya ada kaf tuh di ujungnya. Tuhanmu Muhammad, ma wadda'aka rabbuka wa ma qalaka. Harusnya ada kaf. Kaf itu kan dhamir kata ganti untuk anta, untuk engkau, kamu. Tapi oleh Allah dihilangkan ka itu. Kenapa? Karena qala itu benci, marah. Tidak layak. Kata marah itu bersanding dengan Nabi Muhammad yang sedang dihibur hatinya. Para ulama dulu ketika satu huruf dari Al-Quran hilang, dicari ini alasannya kenapa. Itulah keindahan bahasa Al-Quran yang jarang kita pahami, yang jarang kita tadabburi. Kita asal baca aja, asal irama enak didengar, enak dilantunkan aja. Padahal kalau kita tadabburi, maknanya begitu luar biasa. Itu yang membuat orang-orang yang paham itu beriman. Kalau irama, itu masih level satu lain. Level berikutnya adalah tadabbur. Kalau kita bisa tersentuh dengan Quran karena maknanya, Masya Allah, tabarakallah. Itu nikmatnya luar biasa. Jauh lebih nikmat daripada keindahan lantunan irama. Walaupun itu juga dianjurkan. Tentu jangan sampai pulang-pulang di sini, jangan ngaji berirama lagi. Enggak juga gitu. Tapi ini level, semuanya ada tahapan. Begitu teman-teman semuanya, insya Allah. Maka kita memohon kepada Allah hidayah supaya
dikaruniakan hati yang bisa menikmati Al-Quran, yang tersentuh dengan Quran. Gimana caranya? Bersihkan diri dari dosa dan maksiat. Karena Utsman bin Affan radhiyallahu anhu seorang khalifah, orang yang sibuknya luar biasa, bisnisnya luar biasa, tapi setiap hari khatam Al-Quran. Apa kata Utsman bin Affan? Hati yang bersih dari dosa dan maksiat pasti tidak akan pernah puas dengan Al-Quran. Jadi kalau kita hari ini baru ngaji bentar, udah ngantuk. Nah, itu yang bermasalah. Masa Quran bermasalah? Nauzubillah. Kita yang bermasalah. Kok kita baru bentar udah ngantuk, udah jenuh, udah bosan sama Quran? Padahal Quran nggak pernah membosankan. Coba kita baca surah Al-Fatihah tiap hari, bosan nggak? Nggak ya? Tiap hari loh, minimal 17 kali kita ulang-ulang terus, kok nggak bosan? Nah, itulah Quran. Gitu juga dengan ayat-ayat yang lain. Makin dihafal itu makin nikmat. Baru awal-awal ngafal belum mungkin gitu, karena murajaahnya belum banyak. Nggak nih Quran nikmatnya. Aduh, ini lanjutannya apa lagi ya? Kita loading gitu ya. Tapi begitu hafalannya lancar, mungkin karena sering kita ulang, karena sering kita bawa dalam sholat. Kita bisa murojaah dimanapun, kapanpun, sambil di kendaraan, sambil ngerjain pekerjaan rumah. Lisan kita bisa murojaah hafalan Quran. Dan itu nikmat sekali ketika kita udah punya hafalan Quran yang mungkin, terus kita ulang-ulang terus, apalagi kita paham maknanya, itu nikmat banget. Nggak ada beban-bebannya, kayak otomatis gitu di lisan. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Kayak nyambung sendiri gitu. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itu nikmat banget. Ini salah satu ayat favorit saya. Kayak terasa kayak nggak ada beban ngajinya. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Quran itu diturunkan bukan untuk membebankan kita. Makanya kita harus belajar sampai ke level Quran itu nikmat. Karena bedanya ibadah dengan maksiat, bedanya apa? Maksiat itu nikmat pada awalnya, hambar pada tengahnya, menyesal pada ujungnya. Itu maksiat. Apapun maksiatnya sama. Nikmat lama-lama berkurang, nikmatnya berkurang, nah, ujungnya menyesal. Kalau nggak di dunia, yang menyesalnya di akhirat ketika udah ketemu azab. Nauzubillah min dzalik. Itu maksiat, hati-hati. Tapi kalau ibadah awalnya berat, lama-lama terbiasa, ujungnya nikmat. Kebalikannya. Maka rumus untuk maksiat, tahan godaan, tahan, jaga hawa nafsu. Kalau rumus untuk taat beribadah, paksa di awal. Tapi tentu dengan proporsional, jangan juga maksanya itu paksa banyak banget, ngaji sehari langsung 30 juz ya. Jangan juga, nanti besoknya tepar karena belum terbiasa. Tapi pelan-pelan dulu, dari 1 lembar, 2 lembar setengah juz, plus dengan artinya, sambil tadabbur, supaya pesan-pesan Quran itu pernah sampai ke diri kita. Ada nggak di sini yang udah pernah khatam Al-Quran 30 juz plus dengan artinya, versi Kemenak Indonesia? Ada nggak? Jarang sekali di masyarakat kita. Begitu saya tanya ke banyak forum, ke banyak jamaah, ke banyak audiens, hanya sedikit yang menjawab sudah. Nah, ini PR kita nih, harus ditarget. Sehari 2 lembar setengah aja, 1/4 juz saja, 5 halaman ya, dibagi per waktu sholat. 1 halaman, baca Quran, baca arti, baca Quran, baca arti. Terus aja gitu, 4 bulan insya Allah selesai. Tapi kalau sehari 1 juz, berarti sebulan selesai. Nah, minimal pesan-pesan Quran udah pernah sampai ke diri kita. Katanya Quran itu hudan, petunjuk, furqan, pembeda, syifa, penawar, zikro, pelajaran, pengingat. Loh, kok kita nggak pernah membuka kitab suci kita? Katanya pengen bangkit. Cara satu-satunya bangkit hanya dengan kembali kepada Quran. Loh, kita nggak pernah buka Quran. Makanya kita dijajah terus. Padahal negeri kita lebih merdeka, tapi hasil bumi kita jalan-jalan keluar terus, dikuasai asing dan asing. Ayo kita kembali kepada Quran. Quran sumber kemuliaan, Al-Quranul Karim. Dengan Quran insya Allah kita menjadi umat yang mulia. Baca, pahami,
amalkan, hafalkan. Boleh pilih mana yang kita bisa istiqomah. Kalau bisa sih yang terakhir. Karena ketika kita tahfizul Quran itu pasti sudah include yang lain-lain. Tahfizul Quran itu ketika kita hafal Quran, menjaga Quran, pasti kita baca dulu berulang-ulang kan ya. Nah, itu pahalanya berapa banyak? Supaya hafalannya mungkin, pahami maknanya, pelajari bahasa Arab. Dan supaya jadi ahlul Quran sejati. Quran bukan hanya dihafal, tapi harus diamalkan. Supaya bisa mengamalkan, harus paham dulu Qurannya. Makanya kenapa ahlul Quran, derajat interaksi sama Quran paling tinggi itu tahfizul Quran, menghafal Quran. Kenapa? Karena mencakup semuanya. Itulah ahlul Quran sejati. Tahfizul Quran, menghafal, mengulang. Bukan hanya hafal aja, tapi mengulang, murajaah. Itu seumur hidup. Sambil berusaha memahami maknanya agar bisa mengamalkan dalam kehidupan. Itulah ahlul Quran sejati. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk menjadi ahlul Quran, mulai dari sendiri-sendiri, mulai dari lingkungan terdekat keluarga, kemudian masyarakat, baru negara ataupun peradaban, insyaallah. Allah marhana bil Quran, barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang keliru dari saya pribadi, semoga Allah ampuni. Mudah-mudahan Allah tunjuk kita kepada pemahaman yang paling dekat dengan kebenaran. Mari kita tutup majelis kita dengan sama-sama bermunajat kepada Allah. Kita angkat tangan kita, kita tundukkan hati kita, kita agungkan Allah, kita puji Allah, karena memang hanya Allah yang maha terpuji. Kita mengakui bahwa kita ini hamba yang lemah, tidak berdaya kalau bukan dengan kuasa Allah. Semoga Allah turunkan keberkahan kepada kita semua, kepada bangsa kita, kepada kaum muslimin dengan keberkahan Al-Quran. Allah selamatkan kita dari wabah penyakit. Allah jauhkan kita dari bahayanya Corona, COVID-19. Semoga segera ada solusinya. Kita doakan Allah karuniakan kita pemimpin-pemimpin yang adil, amanah, takut kepada Allah, yang dekat dengan Quran, yang peduli dengan nasib kaum muslimin. Dan semoga sebagaimana Allah mengumpulkan kita di sini, Allah akan mempertemukan kita lagi di surganya. Allah ampuni dosa-dosa kita agar kita bersih menghadapnya kelak. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الهداية الحمد لله على نعمة التوبة الحمد لله على نعمة الهجرة الحمد لله على نعمة الأخوة الحمد لله على نعمة القرآن اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا وغمومنا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لنا يوم القيامة يا رب العالمين
وجعلنا وأهلينا وأزواجنا وذرياتنا من أهل القرآن ومن حافظ القرآن ومن حامل القرآن ومن عامل القرآن. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، ونسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء، ونسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا سكر الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء
وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.